Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Marvela dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Data Mining yang berjudul Evaluasi Kinerja Data Mining pada Dataset Pendaftaran Mahasiswa Baru dengan Kelas yang Tidak Seimbang. Yang pertama yaitu klasifikasi dalam data mining, merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam kasus analisis kelayakan kredit, di mana sistem perlu menganalisis apakah seorang debitur dapat menerima pinjaman atau tidak, berdasarkan berbagai faktor seperti riwayat kredit, pendapatan bulanan, jumlah tanggungan, dan kepemilikan aset. Kapan sih digunakannya data mining? Yang pertama yaitu prediksi kategori. Ketika ingin mengelompokkan data mining ke dalam kelas tertentu, seperti spam atau non-spam, penyakit ada atau tidak, atau risiko kredit tinggi atau rendah. Data tidak seimbang. Ketika satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya, misal 90% mahasiswa lulus dengan 10% tidak lulus. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Ketika hasil prediksi mempengaruhi keputusan penting, seperti pemberian pinjaman atau diagnosis medis. Mengapa penting? Tanpa evaluasi yang tepat, model klasifikasi bisa menyesatkan. Misalnya, jika model selalu memprediksi lulus untuk semua mahasiswa, akurasinya mungkin tinggi, tetapi sebenarnya tidak berguna karena gagal mendeteksi mahasiswa yang berisiko tidak lulus. Evaluasi membantu memastikan bahwa model bekerja dengan baik untuk semua kasus, terutama yang jarang terjadi tetapi kritis. Dengan memahami klasifikasi dan evaluasi, kita bisa membangun model yang tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu memanfaatkan data mining untuk analisis dataset pendaftaran mahasiswa baru dengan ketidakseimbangan kelas. Metode atau toolsnya yang dipakai yaitu Jupyter Python Library Scikit-learn. Metodenya yaitu ada model SVM Logistic, Regression Decision Tree, Naive Bayes, dan KNN. Seperti pada gambar di samping, data di atas memperlihatkan sebuah kasus di mana perbandingan mahasiswa baru yang diterima sebesar 80,74% dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang tidak diterima dengan alasan tertentu sebesar 19,25%. Jumlah pendaftaran mahasiswa baru pada perguruan tinggi swasta umumnya lebih banyak yang diterima dibandingkan dengan yang tidak diterima. Status calon mahasiswa yang diterima dan tidak diterima tersebut merupakan data yang tidak seimbang pada model machine learning dengan pembelajaran yang terbimbing. Atribut status calon mahasiswa baru tersebut umumnya dijadikan sebagai atribut target atau kelas. Metodologinya yaitu ada tahapan penelitian ini mengacu ke metodologi CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi CRISP-DM merupakan standar proses data mining yang bersifat terbuka, terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama business understanding, data understanding, data
preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Seperti pada gambar di samping, ini adalah tahapan pemilihan data dari database akademik untuk memperoleh dataset yang sesuai yang digunakan oleh model klasifikasi. Tool yang digunakan adalah library sklearn pada Python. Output yang dihasilkan merupakan foto track, model klasifikasi, dan hasil evaluasinya. IDM, Educational Data Mining. Data mining adalah proses rentetan proses untuk memperoleh nilai tambah pada bentuk yang sebelumnya tidak diketahui informasinya dari database. Penelitian di bidang IDM merupakan bidang data mining dengan dataset yang bersumber dari database akademik, terutama data perguruan tinggi. Library Sklearn, pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang paling populer saat ini, terutama karena banyaknya jumlah library yang tersedia. Confusion metric, akurasi, dan F-score. Confusion metric adalah tabel yang sering digunakan untuk mendeskripsikan kinerja model klasifikasi berdasarkan nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Akurasi adalah jumlah nilai prediksi yang benar dibagi dengan total data yang diprediksi F-score. Atau kadang disebut juga F-measure, merupakan ukuran yang banyak digunakan saat menguji machine learning. F-score merupakan rata-rata harmonik dari nilai recall dan precision. Ketidakseimbangan data, contohnya adalah perbandingan kelas atribut target dari dataset training dan testing. Tabel perbandingan kelas atribut target menunjukkan ketidakseimbangan data pada atribut target is daftar ulang, di mana sekitar 70% pendaftar melakukan daftar ulang, 30% tidak. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi analisis dan pemodelan data, sehingga perlu strategi untuk mengatasi masalah ini agar model lebih akurat dalam mengidentifikasi kedua kelas. Karena imbalance data ini berpengaruh pada hasil evaluasi model. Model dan evaluasi. Hasil evaluasi awal model klasifikasi menunjukkan akurasi model klasifikasi pada dataset tidak seimbang, baik dengan logistik, regression, dan naive Bayes mencapai 0,82. Namun, nilai F-score terbaik hanya 0,51 untuk KNN, sedangkan SVM dan logistik regression memiliki nilai terendah 0,44. Meskipun akurasi di samping 0,8 memenuhi syarat untuk deployment, nilai F-score rata-rata sekitar 0,5, jauh dari ideal. Menunjukkan dampak ketidakseimbangan dataset target. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metrik seperti precision, recall, FN, FP dalam evaluasi model. Nilai recall dan precision model klasifikasi. Tampak bahwa nilai recall dan precision juga masih jauh dari nilai 1 yang merupakan gambaran dari nilai false positif atau FP dan false negatif FN yang masih cukup besar. Model dan evaluasi. Besar nilai FP dan FN untuk semua model yang dibangun dapat diamati melalui evaluasi confusion metric berikut. Yang pertama adalah model support vector machine, model L regression, model decision tree, model naive Bayes,
dan model KNN. Analisis Confusion Metric berdasarkan besar dari nilai FP dan FN untuk semua model yang dibangun dapat diamati melalui evaluasi Confusion Metric, maka hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai TN sangat rendah sementara nilai FP dan FN tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dihasilkan belum andal untuk tahap deployment karena ketidakmampuan model dalam mengidentifikasi kelas dengan tepat dapat mengakibatkan kesalahan yang signifikan dalam prediksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi lebih lanjut sebelum model dapat diimplementasikan secara efektif. Kesimpulannya yaitu dataset pendaftaran mahasiswa memiliki karakteristik imbalance kelas di mana distribusi antara kelas yang diterima dan tidak diterima tidak seimbang. Meskipun model menunjukkan akurasi tinggi, hal ini tidak menjamin kualitas model secara keseluruhan, terutama karena nilai F-score yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat terhadap data tidak seimbang sebelum model dapat dideploy, agar model dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dan handal. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.